Shalom, selamat bertemu lagi dalam pembahasan firman Tuhan kita. Kali ini saya mau memberitahu sesuatu yang sangat penting dan sangat kita rindukan. Bahkan semua kita, semua orang itu mengimpikannya. Apakah itu? Hal itu adalah semua yang kita perbuat berhasil. Nah, kalau berhasil berarti kita pasti beruntung. Nah, kita berhasil dalam setiap apa yang kita kerjakan. Apapun itu, apa yang kita rencanakan dengan baik, kita kerjakan dengan baik, akan berhasil. Nah, rahasianya akan di sini. Saya akan bacakan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara, semua kita menginginkan apa yang kita perbuat itu berhasil. Nah, ternyata resepnya sederhana, rumusnya sangat sederhana. Hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, karena terlalu mudah, maka banyak orang mengabaikan itu. Nah, dalam Perjanjian Lama itu ada cerita tentang seorang jenderal namanya Naaman. Dia sakit kusta, lalu oleh pemberitahuan seorang budaknya, dia diberitahu bahwa di Israel itu ada nabi yang bisa menyembuhkan sakitnya. Lalu kemudian dia melapor kepada Raja Aram. Raja Aram menulis surat kepada Raja Israel kepada Raja di Israel bahwa tolong disembuhkan jenderal ini. Nah, kemudian jenderal Naaman pergi dengan pasukannya, dengan ajudannya pergi ke Israel, membawa surat itu. Raja Israel bingung waktu menerima surat. Lalu Raja Israel bilang begini, dia ini mau cari gara-gara. Nah, aku bukan Tuhan. Tetapi di istana itu salah satu penasihatnya bilang begini, Raja, suruh aja dia pergi sama Nabi Elisa. Nah, kemudian Naaman pergi kepada Nabi Elisa. Begitu sampai di depan rumahnya Nabi Elisa tidak mau keluar. Nabi Elisa hanya menyuruh pembantunya, yaitu Gehasi. Gehasi menyampaikan pesan kepada Naaman, yaitu Naaman disuruh pergi berendam 7 kali di Sungai Yordan. Jenderal Naaman tersinggung, lalu dia bilang begini, di Aram ada sungai yang bagus-bagus. Kenapa harus disuruh datang mandi? Hanya disuruh datang mandi di Sungai Yordan yang airnya tidak bagus menurut dia jika dibandingkan dengan sungai yang ada di negaranya. Tetapi adunannya bilang begini, Tuan, kalau Nabi itu suruh hal yang susah, pasti Tuan kerjakan. Ini kan cuma disuruh mandi, sangat mudah. Nah, ketika Naaman ikut mandi berendam 7 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, pada yang kali yang ke-7, kulitnya pulih seperti kulit bayi. Nah, dia mengerjakan saran dari seorang nabi Tuhan, saran yang sangat sederhana, hanya disuruh mandi. Nah, kita zaman sekarang ini sarannya sangat sederhana, hanya disuruh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, saya memegang satu petunjuk langkah-langkah merenungkan Alkitab. Itu biasanya kalau membeli Alkitab seperti yang saya pegang ini, Alkitab ini di dalamnya terbitan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, di dalamnya ada langkah-langkah merenungkan Alkitab. Ya, ini langkah-langkah merenungkan Alkitab. Jadi kertas ini dibaca. Yang pertama adalah membuka perikop yang ditentukan untuk hari ini. Kedua, dengan meyakini pimpinan Tuhan, membaca perikop tersebut dengan perhatian terpusat.
Yang ketiga, merenungkan bacaan tersebut dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dikatakan di sana tentang Tuhan, perkataan dan perbuatannya? Yang B, apa yang dikatakan di sana tentang manusia? Kemudian, apa yang dikatakan di sana tentang sesama? Kemudian, apa yang dikatakan di sana tentang alam ini? Adakah anjuran atau larangan dalam perikop yang dibaca? Nah, bersaat teduh sejenak supaya ada kesempatan untuk mengkaji semua ini. Yang terakhir, membuat tekad yang baru dalam hati untuk kehidupan selanjutnya. Nah, ada catatan paling bawah. Orang yang meremehkan ajaran Tuhan mencelakakan dirinya. Orang yang taat kepada hukum Allah akan mendapat upahnya, dalam Amsal 13 ayat 13. Nah, jadi saran untuk berhasil dalam setiap apa yang dikerjakan itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kita bekerja bukan hanya buang tenaga dengan percuma, tetapi kita bekerja dengan sekuat tenaga, kita bekerja keras dan kita mendapat hasilnya, berhasil dalam setiap yang kita kerjakan dan beruntung. Sehingga kita bisa merancang apa saja, merancang segala sesuatu yang menjadi cita-cita kita dengan baik, kerinduan kita dengan baik ketika kita bekerja. Oke? Tuhan Yesus kiranya memberkati saya dan saudara. Salam berhasil dalam setiap apa yang dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.